semuanya, Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita Trivi. Oke. Kali ini mau bahas tentang penipuan yang lagi viral, Ayah. Penipuan yang menimpa para nasabah Bank BCA. Oke, kemarin lagi rame di Twitter ya, ada nasabah Ya, BCA yang kena tipu 116 juta kalau nggak salah. Ya. Jadi mereka kena tipu karena dengan modus memperoleh iklan. Jadi dia mendapati suatu iklan di Facebook atau di Instagram atau di Twitter ya. ya. Jadi iklan ini mengatasnamakan BCA ya. Iklan ini Oh, mengatasnamakan BCA, kemudian di iklan itu menawarkan untuk menjadi nasabah BCA prioritas oh gitu. ya, menawarkan untuk menjadi nasabah BCA prioritas, terus ujung-ujungnya dikasih link ngisi data-data, Mm-mm. terus ya udah uangnya diambil oleh para penipu gitu ya, kira-kira modusnya seperti itu. Seperti itu, Nah, sama. Heeh. kita akan bahas lebih lebih dalam ya, karena ternyata di Gimana itu? Twitter ini korbannya juga nggak satu dok, ternyata banyak, ada beberapa korban yang lapor, oh saya kena sekian, saya kena sekian, saya kena sekian, dan modusnya itu hampir sama, jadi korbannya udah beberapa. Yang Sudah. meresahkan itu, yang membuat saya resah itu, Gimana? penipu-penipu ini sekarang udah berani, udah kendel itu apa? Berani. Berani ya. Iya, Jadi berani. mereka itu sudah melakukan penawaran iklan melalui iklan-iklan berbayar, baik di Instagram ataupun Facebook. Jadi kalau Iya. teman-teman yang belum tahu ya, kalau di Facebook atau Instagram itu ada satu jenis iklan berbayar ya, Mm-mm. Facebook Ads atau Instagram Ads. Yang Iya, dengan ada, iklan ada. berbayar itu, maka halaman kita itu akan rekomendasikan atau diiklankan ke akun-akun orang-orang gitu kan ya. Jadi kalau kita Mm-mm. ngiklan nanti kan muncul di beranda orang kan gitu Iya, kan ya. di-share ke banyak orang. Di-share ke banyak orang, dan penipu itu sudah melakukan hal itu. Jadi mereka pakai iklan berbayarnya Facebook ataupun Instagram itu, mereka Mm-mm. sudah berani sekali kan gitu kan. Itu sing Di, sing membuat saya khawatir akan banyak yang kena tipu kan gitu kan iya. ya. Jadi memang kalau mereka via apa namanya sesuatu yang berbayar, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Hmm. Ads mungkin. Kalau memang mereka seperti itu berarti mereka udah niat banget ya. Ya, mereka udah niat dan mereka berpengalaman kan. Nggak semua orang iso carane Facebook Ad, nggak semua orang Nah, bisa Instagram iya harus Ads. belajar Artinya memang. kan penipu ini sekarang udah pinter gitu ya, udah Hmm. pinter. Jadi akan masuk di beranda teman-teman yang kalau diklik itu nantinya berujung penipuan. Jadi contoh Hmm. iklannya seperti ini ya, ditampilkan ya nanti ya, seperti ini. Iya. Nah, contoh iklannya seperti ini. Hmm. Yang kemarin kena itu dia itu diiming-imingi untuk menjadi nasabah prioritas gitu. Jadi syaratnya ada dana minimal 10 juta rupiah gitu, minimal Minimal. 10 juta rupiah versi penipu. Padahal setahu Ha-ha. saya, koreksi jika saya salah, nasabah prioritas BCA itu minimal saldo hariannya rata-rata itu 500 juta kan gitu kan ya. Ya, Minimal minimal saldo hariannya itu 500 juta. Sementara penipu itu mengiming-imingi hanya dengan 10 juta 10 juta rupiah sudah bisa menjadi nasabah prioritas. prioritas. Nasabah prioritas nanti dikasih iming-iming, misalnya transfer bebas ke semua bank. Pokoknya Mhm. dikasih inilah Fasilitasnya penipu. yang bagus-bagus Fasilitasnya gitu ya bagus-bagus diberikan. ditulis di penipu itu. Mhm. Nah, diiklankan Hmm. baik di Instagram Ad, Facebook Ad itu diiklankan. Nah, otomatis orang yang tertarik kan akan ngeklik tuh. Iyalah Kan akan pasti. ngeklik, ujung-ujungnya disuruh ngisi data. Ngisi Seperti formulir. seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Seperti yang Sebelum-sebelumnya lampu-lampu yang udah pernah ujung-ujungnya kita nanti bahas. terjadi modus social engineering. Social Hmm. engineering itu rekayasa sosial sehingga kita tidak merasa bahwa yang kita inputkan itu adalah di web palsu, padahal yang seharusnya ini misalnya webnya BCA asli, Mm-mm. kita inputkan ke web palsu Mm-mm. sehingga Data yang kita berikan. data yang kita berikan langsung dieksekusi oleh para penipu untuk menguras rekening kita gitu kan. Ya Allah. Data-data yang krusial seperti nomor rekening, nomor ATM, Mm-mm. terus PIN, CVV. CVV itu 3 angka di belakang kartu ATM itu kan, biasanya Ada dikasih 3 ada. angka. CVV, terus kemudian yang ketika itu sudah diinputkan, kemudian kita menginputkan nomor OTP-nya di aplikasi itu, yang aplikasi itu ternyata miliknya penipu, bisa Abal-abal. ditebak uang dalam rekening kita akan ditransaksikan oleh penipu. Iya, aduh habis deh kalau sudah seperti itu ya. Berdasarkan pengalaman Bun ya,
berdasarkan hari ini kok aku rada serius banget ya. Santai, Karena santai ya. puasa kali. Berdasarkan pengalaman itu yang kena modus OTP ini di Bank BCA, koreksi jika salah ya, atau mungkin jika teman-teman punya pengalaman lain bisa di kolom Iya, bisa komentar. di-share. Kemungkinan baliknya itu hampir 0%. Iya, karena kan memang sudah masuk ke rekening mereka, terus kita mau lapornya juga gimana? Iya. Jadi karena bukan masuk ke rekening, tapi karena ini kan murni kelalaian kita, kan gitu kan ya. Keteledoran kita. kita. Kenapa kita nggak konfirmasi atau dengan jeli lah Nah, ngelihatnya? masalahnya para penipu ini sekarang itu modusnya itu semakin keren gitu loh. Jadi kamuflase, tahu kamuflase kan? Iya, Jadi mereka hampir tuh menyamai, menyerupai dengan bank aslinya bank gitu kan. aslinya. Bank aslinya. Atau kalau misalnya e-money ya menyerupai e-money aslinya. Contoh misalnya mereka pengen mengcapture data dari para nasabah BCA, mereka bikin tampilan yang seolah-olah asli, seolah-olah mirip BCA. Gitu kan. Iya. Ini bukan BCA tok loh ya. Jadi semua bank modusnya seperti itu. Tapi yang paling banyak, kenapa kok korbannya paling banyak BCA sama BRI? Ya, itu paling banyak dua bank itu. Karena nasabahnya paling oke kan gitu aja. Iya, nasabahnya paling banyak Ya, di situ. pasti BCA, BRI, terus selanjutnya Mandiri sama BNI. Yaitu karena sebenarnya semua bank sama, tapi karena nasabahnya paling banyak, jadi kesannya penipuannya banyak gitu. Padahal semua bank sama. Termasuk e-money. Kemarin kan Bunda tahu sendiri, udah baca sendiri ada yang ketipu OVO sampai 5 juta kayak gitu-gitu kan. Juga dia berkomunikasi dengan akun Instagram yang seolah-olah akun Instagramnya OVO, padahal itu palsu. Bukan. Jadi kita harus waspada. Nah, yang dilakukan penipu itu apa? Kita pelajari Bun ya. Jadi gimana? Yang pertama itu mereka biasanya membuat identitas yang hampir mirip, namanya hampir mirip disamakan. Misalnya kalau Instagram mereka juga pakai nama Halo BCA atau Bank Mandiri atau Bank BRI. Mereka menggunakan nama yang hampir mirip di sosial media. Ya. Hampir mirip dan mungkin orang awam susah ya untuk bedain. Namanya dimiripin, logonya dimiripin, bukan dimiripin, logo namanya disamakan, logonya disamakan. Misalnya kalau di Facebook ya dia pakai Halo BCA atau OVO official. Gojek gitu. Jadi namanya dibikin sama, logonya dibuat sama. Jadi orang sing nggak ini ya bingung kan gitu kan ya. Ini beneran atau bukan? Untuk membedakan sebenarnya kan sudah ada fasilitas ya, karena banyaknya penipuan ini. Jadi saking banyaknya penipuan itu di Facebook, di Instagram, di Twitter, di WA itu sudah ada verifikasi untuk menyatakan bahwa itu asli atau enggak. Dalam kasus ini misalnya BCA itu kalau kalau di Twitter itu ada centang birunya seperti ini ya, nanti ditampilkan gambarnya. Terus kalau misalnya di Facebook, di Facebook juga centang biru seperti ini ya. Terus kalau misalnya di WhatsApp atau Instagram itu centangnya warnanya hijau kan gitu kan ya. Ya, itu jadi ada tandanya bahwa ini adalah milik bank asli tersebut. Tetapi sekali lagi penipu cerdas, dengan akal yang cerdas, mereka ngakalin gitu loh. Jadi kalau yang contoh lah, kalau yang di WA, WhatsApp gitu kan, kalau yang asli itu centang hijaunya itu kan ditulisannya kan gitu kan ya, ditulisannya seperti ini ya. Nah, penipu membuat seolah-olah itu asli dengan memberikan centang hijau di logonya gitu loh. Kalau kita sepintas kan ya wis, saya aja sudah loh kok iso kan gitu sama kan gitu ya, kita pikir sama. Tapi jadi kalau yang asli itu di tulisannya, bukan di logonya. Bukan di logonya. Nah, mereka bikin logo kemudian ditempelilah centang hijau. Soalnya kalau nempelin di logonya di sampingnya gitu kan mungkin mudah ya. Mudah, sampai. Tapi kalau di samping namanya orang atau bisa. itu nggak bisa, itu perlu verifikasi. Jadi yang asli itu di tulisannya ini, di namanya ini, bukan di logonya. Kayak gitu. Itu sing gimana ya, penipu itu semakin canggih, makanya teman-teman hati-hati. Kalau salam saya sih, kalau teman-teman ragu-ragu itu bisa datang langsung ke bank atau call center resminya ya. Benar. Call center resminya, jangan call center sing abal-abal. Misalnya call center kok 08
sekian kayak gitu kan enggak kan ya. Ya, Mending nggak usah ditanggepin ya ya. iya, Apa nggak usah gimana? ditanggepin, nggak usah ditanggepin. Kalau Tapi ragu. iya, tapi kan eh kita itu kadang piye ya Bun ya, dengan iming-iming atau dengan tekanan itu kan kadang sesuai yang kita bahas Iya, kemarin-kemarin itu kan, eh, loh kok gini gitu ya. Nah, kita kadang terlena. Jadi kalau udah hmm, diiming-imingin A, B, C yang bagus-bagus, anak-anak kah? Oh iya, mumpung ini, mumpung barangkali. Mumpung kemarin ini tuh syaratnya mudah gitu. saya dapat dapat info dari apa ya, lupa saya, mungkin Kominfo atau apa saya lupa. Jadi ciri-ciri penipu tuh yang pertama followers sedikit, jadi Instagramnya followernya nggak banyak, Hmm. follower Instagramnya nggak banyak. Tapi itu juga nggak bisa juga, sekarang beli follower Instagram, beli Iya, follower TikTok itu ya benar. murah banget. Jadi Heeh. kita tinggal beli langsung bread. Itu mungkin dulu ya. eh Awal-awal dulu mungkin ya. Makanya serba salah ya sebenarnya, meskipun nggak mungkin lah kalau misalnya Bank BCA, kita Instagramnya Bank BCA itu sekarang followernya berapa ya, coba. Kita cek. Halo BCA, followernya hampir 400 sekian ribu, berarti kan 500 ribu ya, Ah, 500 500 ribu. ribu, 500 ribu sekian kan gitu kan ya. Nah itu kalau misalnya yang non non BCA itu paling ya followernya cuma 10.000, 12.000 Hmm. gitu kan ya, gitu. Terus yang kedua itu adalah tidak update, biasanya update-nya cuma akhir-akhir tok gitu. Oh gitu. Mungkin Ya, kalau dia mau mau nipu. mau jebak orang, dia mau update status Kan di dulu. di Instagram, di Twitter, di WhatsApp itu kan ada ininya apa, waktunya posting kapan ya. Nah itu Ya. kalau BCA asli kan tiap hari Continue lah posting gitu, pastinya. continue lah. Nanti kalau penipuan cuman beberapa Kalau ada perlu terakhir-terakhir aja. aja ya. Terus yang ketiga ini yang paling parah, ini ujung-ujungnya akan meminta nomor kartu, CVV, PIN ataupun OTP. Ya, ujung-ujungnya itu ya. Ujung-ujungnya pasti minta itu. Dan ya harus hati-hati sekali Sebenarnya lagi. kita wis bahas banyak sih di video-video sebelumnya itu banyak. Cuman modusnya aja sih ganti-ganti. Ujung-ujungnya ya pasti neng OTP wis gitu. Ya, agar bisa Kalau nggak jebol OTP rekening SMS kita. banking wis itu wis nih. Kalau perbankan ujung-ujungnya kan nek nggak OTP SMS banking wis itu wis. Iya kan? Ya, betul. Ujung-ujungnya kan itu. Kecuali SIM swap, tapi SIM swap kan, SIM swap apa diikuti di video-video sebelumnya. Tapi nek SIM swap kan repot ya, datang ke gerai, ini kan Iya. repot SIM swap. Jadi memang untuk modus yang lagi viral ini kita memang harus jeli ya. Jeli, harus hati-hati karena dia berani iklan berbayar di Facebook ataupun Iya, Instagram. niat banget gitu loh. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman ragu-ragu mending datang ke BCA atau telepon ke Benar. call center BCA ya gitu. Apalagi kalau isi rekeningnya lumayan gendut ya. Hati-hati. Emang sok gendut rekening. Gak tahu. Rekening banyak. Rekening Nolnya banyak. Nah, gendut. nolnya banyak. Terserah lah. Nah, Oke. Jadi Oke. perlu waspada aja. Oke. Banyak para penipu yang berseliweran. Situ aja ya mungkin ya. Ya, cukup sekian ya teman-teman. Untuk penipuan yang lagi viral, mohon berhati-hati terutama bagi para nasabah bank yang jumlahnya cukup banyak. Oke. Terima itu aja. kasih, semoga berkenan. Kita ketemu Semoga lagi. bermanfaat. Mudah-mudahan, saya cuma berdoa ya. Jadi Hmm. mudah-mudahan kita semua terhindar dari penipuan-penipuan yang Iya, modusnya semakin betul. banyak. Amin. Dan bagi teman-teman yang sudah tertipu, yang kemungkinan uang baliknya juga kecil, saya doakan mudah-mudahan diganti Allah dengan Dengan rezeki yang rezeki yang lebih baik lagi. lain. Ya, betul sekali. Oke, itu aja. Oke, sekian dulu dari kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau perlu di-share ke rekan-rekan, silahkan. Kalau mau komen silahkan. Mau share pengalaman pribadi silahkan. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Salam.